Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Cynthia dengan NIM 10602027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear menggunakan metode inverse matrix. Sebelum kita masuk ke contoh soal dan cara pengerjaannya, kita harus tahu dulu pengertian sistem persamaan linear. Jadi, persamaan linear adalah suatu persamaan di mana variabel yang terlibat berderajat paling tinggi 1. Nah, jika kita mempunyai beberapa persamaan linear, maka sekumpulan persamaan linear itu disebut sistem persamaan linear. Nah, suatu pasangan beberapa bilangan disebut solusi dari suatu SPL jika pasangan tersebut memenuhi kebenaran masing-masing persamaan dari SPL tersebut. Setelah kita tahu pengertian sistem persamaan linear, kita juga harus tahu pengertian inverse matrix itu apa. Jadi, inverse matrix itu adalah matriks kebalikan dari suatu matriks persegi atau matriks yang jumlah baris sama kolomnya itu sama. Lalu yang jika dikalikan dengan matriks aslinya akan menghasilkan matriks identitas. Misalnya, jika ada matriks A dikali dengan matriks inverse, maka itu sama dengan I. Maka A inverse adalah inverse dari A dan I adalah matriks identitas. Syaratnya adalah hanya matriks persegi yang bisa memiliki inverse dan juga hanya matriks yang tidak singular atau determinannya itu tidak 0. Selanjutnya kita masuk ke metode inverse matrix. Nih, jika A adalah matriks N dikali N yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B, N dikali 1. Sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse dikali B. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode matriks. Langkah yang pertama adalah nyatakan sistem persamaan dalam bentuk matriks. Yang kedua, hitung inverse dari matriks koefisien A inverse. Lalu kalikan inverse matriks dengan vektor B. Lalu kita tulis solusinya. Contoh soalnya di sini ada matriks. Ini ada matriks koefisien. Nah, soalnya itu adalah 2x ditambah 3y sama dengan 8. Lalu ada x ditambah y sama dengan 3. Nah, kita pisahkan dulu, ada A dan juga ada B. A itu jadi kan tadi ada 2x ditambah 3y. Nah, kita pindahin, kita buat jadi matriks. Jadi atasnya itu 2 sama 3. Nah, bawahnya itu x ditambah y, maka jadi 1, 1. Nah, dari sama dengan ini ada, kita pisahkan jadi B. Nah, 8 dan 3. Setelah kita memisahkan, kita akan melakukan determinan. Determinan A itu sama dengan, jadi determinan itu kayak kali silang. Di sini kita akan mengalikan silang 2 dikali 1, lalu dikurang 3 dikali 1 sama dengan hasilnya adalah -1. Nah, lalu kita masukkan ke rumus inverse matrix. Nah, jadi A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, tadi determinan A hasilnya adalah -1. Lalu kita kalikan dengan adjoint. Nah, adjoint itu adalah kita mengubah posisi matriks persegi tadi. Kan ini ada 2 itu sebagai A, 3 itu sebagai B, satu yang di kiri bawah itu sebagai C, dan satu yang kiri bawah
satu di bawah kanan itu adalah D. Nah, kita rubah nih, kita tukar. Jadi A sama D itu ditukar posisinya, lalu B sama C dikasih min. Oke. Kalau udah selesai, kita kalikan aja. Jadi 1 per min 1 dikali 1 hasilnya adalah min 1. 1 per min 1 dikali min 3 hasilnya adalah 3. 1 per min 1 dikali min 1 hasilnya 1. 1 per min 1 dikali 2 hasilnya adalah min 2. Jadi hasilnya adalah min 1, 3, 1, min 2. Lalu setelah itu kita akan mengalihkan A inverse dengan B yang tadi, yaitu 8 dan 3. Nah, kita pakai metode perkalian matriks. Jadi min 1 perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Min 1 dikali 8 hasilnya min 8. Lalu 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, di sini tambah 9. Lalu 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. Lalu min 2 dikali 3 hasilnya adalah min 6. Nah, di sini kita bisa menentukan X dan Y-nya, yaitu min 8 ditambah 9 hasilnya adalah 1. 8 dikurang 6 hasilnya adalah 2. Maka sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Maka kesimpulan dari materi kali ini adalah metode inverse matrix itu merupakan salah satu cara yang efisien untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang jumlah persamaannya itu sama dengan jumlah variabel. Langkah utamanya adalah mengubah SPL ke bentuk matriks AX dikali B. Kemudian mencari solusi dengan X sama dengan A inverse dikali B. Metode ini hanya dapat digunakan jika matriks koefisien A inverse itu memiliki determinannya tidak sama dengan 0. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.